Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpantun saat memberi sambutan peringatan Hari Ulang Tahun Golkar. Anies mengaku selalu senang bertemu Golkar dan berharap sering bertemu. Apakah ini sinyal Anies dan Golkar dalam penjajakan untuk Capres 2024? Bersepeda dari Kampung Mapar, bersama-sama dengan Bang Zaki. Selamat ulang tahun untuk Golkar, bersama-sama membangun negeri. Bang Basri tak mau ketinggalan. Bersepeda kencang seorang diri. Bertemu Golkar selalu menyenangkan, semoga sering ketemu lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpantun saat memberi sambutan peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar. Dalam pantunnya, Anies memberi sinyal positif dan mengaku selalu senang bertemu Golkar, bahkan berharap sering bertemu. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai silaturahmi politik, karena Anies membutuhkan kendaraan politik agar bisa jadi capres. Pertemuan Anies dengan Partai Golkar tentu ini menjadi pertemuan yang menurut saya bagian daripada silaturahmi politik. Nah, itu resiko ya, figur atau tokoh yang ingin menjadi capres tapi tidak punya partai, maka pasti akan mendekat. Pasti akan bersilaturahmi dengan partai-partai tertentu termasuk dengan Partai Golkar ini. Kalau itu tidak dilakukan ya tentu tidak ada perjuangan untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Dalam beberapa survei elektabilitas, nama Anies Baswedan selalu muncul di peringkat atas. Dalam survei SMRC pada 15 hingga 21 September 2021 lalu misalnya, elektabilitas Anies Baswedan 11,1%, di bawah Prabowo Subianto 18,1% dan Ganjar Pranowo 15,8%. Sedangkan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,3%. Namun Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menegaskan pantun Anies Baswedan tak berkaitan dengan capres, namun sebagai harapan silaturahmi tetap terjalin. Setiap event kita juga menghargai dan menghormati beliau sebagai pimpinan daerah dan juga pembina partai politik ya, secara hanafiah silaturahmi ini tetap terjaga. Sebelumnya, Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar telah memutuskan akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres pada 2024. Golkar harus punya calon presiden itu keputusan Munas 2019 dan di Rakernas Rapimnas Maret 2021 itu kita sudah putuskan calon presiden kita itu adalah Pak Airlangga Hartarto yang adalah ketua umum. Dan kenapa itu yang kita calonkan? Kenapa Airlangga Hartarto ini adalah kader terbaik Partai Golkar periode ini. Ajang Pilpres mungkin masih 2 tahun ke depan, namun sejumlah kepala daerah dan tokoh partai politik mulai bergerilya untuk memantapkan jalur menuju Pilpres 2024. Karena pertarungan di 2024 dinilai parpol cukup berat dengan adanya presidensial threshold dan parliamentary threshold. Tim Liputan, Kompas TV.